I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, yang materi yang pertama adalah pengertian profesi guru. Profesi guru adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan keguruan yang memadai. Keahlian guru dalam melaksanakan tugas-tugas kependidikan diperoleh setelah menempuh pendidikan keguruan tertentu, dan kemampuan tersebut tidak dimiliki oleh warga masyarakat pada umumnya yang tidak pernah memiliki pendidikan keguruan. Kemudian di sini ada beberapa peran yang dapat dilakukan guru sebagai tenaga pendidik, antara lain ada 3. Yang pertama, sebagai pekerja profesional dalam fungsi mengajar, membimbing, dan melatih. Dan yang kedua, pekerja kemanusiaan dengan fungsi dapat merealisasikan seluruh kemampuan kemanusiaan yang dimiliki. Dan yang ketiga atau yang terakhir, sebagai petugas kemasyarakatan dengan fungsi mengajar dengan mendidik masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Kemudian menurut Galbraith J. pada tahun 1999, profesi guru adalah orang yang bekerja atas panggilan hati nurani dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat, hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani, sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik. Baik, selanjutnya di sini ada hak dan kewajiban guru. Apa aja sih hak dan kewajiban seorang guru tuh? Hak dan kewajiban seorang guru sudah diatur semua dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Hak dan kewajiban guru berdasarkan undang-undang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hak dan kewajiban guru terdapat pada pasal 39 hingga pasal 44. Yang pertama, hak guru. Adapun hak guru dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 39 hingga pasal 44 antara lain ada beberapa, yaitu yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga pendidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, berhak mendapatkan sertifikasi pendidik. Yang kelima, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak-hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang terakhir, kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menjunjung kelancaran pelaksanaan tugas. Kemudian di sini yang selanjutnya kewajiban guru. Adapun kewajiban yang harus dilakukan guru menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang tercantum dalam pasal 39 hingga pasal 44 antara lain, yang pertama, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, dan melakukan pembimbingan dan pelatihan. Yang kedua, memiliki kualitas minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, serta jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan
kepercayaan yang diberikan kepadanya. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu 4 kompetensi guru. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Memahami peserta didik secara mendalam memiliki indikator esensial. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif. Memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadian dan mengidentifikasi bekal awal belajar peserta didik. Kemudian, merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan. Untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial. Memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan merancang pembelajaran termasuk memahami landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran memiliki indikator esensial. Memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, komponen yang ingin dicapai, dan materi ajar serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Kemudian melaksanakan pembelajaran memiliki indikator esensial, menata latar pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Kemudian yang kedua, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kepribadian yang mantap dan stabil memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan norma sosial, bangga sebagai guru, dan memiliki konsentrasi dalam bertindak sesuai dengan norma. Kepribadian yang dewasa memiliki indikator esensial, menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos kerja sebagai guru. Kemudian yang arif memiliki indikator esensial, menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Kepribadian yang berwibawa memiliki indikator esensial, memiliki perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Dan yang terakhir, akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, memiliki indikator esensial, bertindak sesuai dengan norma religius, iman dan takwa, jujur, ikhlas, suka menolong, dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai berikut. Yang pertama, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, memiliki indikator esensial berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik. Yang kedua, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang tua atau wali, pendidik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat, yang terakhir, kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang cukup menguasai materi kurikulum, mata pelajaran sekolah, dan substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut memiliki indikator yang esensial sebagai berikut. Yang pertama, menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial. Memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. Yang kedua, menguasai struktur
dan metode keilmuan memiliki indikator esensial menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam ilmu atau materi bidang studi. Dan yang terakhir, langkah-langkah atau tahapan-tahapan pengajuan jenjang kepangkatan guru. Syarat kenaikan pangkat berdasarkan pasal 72 mengenai promosi PNS pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Aparatur Sipil Negara. Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara yang pertama kompetensi, kedua kualifikasi, ketiga persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, keempat penilaian atas prestasi kerja, yang kelima kepemimpinan, yang keenam kerjasama, yang ketujuh kreativitas, dan yang kedelapan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah. Penilaian di atas akan dilakukan terhadap PNS tanpa membedakan gender, suku, agama, ras, dan golongan. Penilaian kerja PNS akan menjadi syarat untuk kenaikan pangkat, pemberian tunjangan atau sanksi mutasi, promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Sekian penjelasan 4 materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.